Halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Julasan. Di video kali ini kita akan coba buat peta web interaktif. Seperti janji saya kemarin, itu setelah kita belajar untuk menginstal dan mendownload Python di PC kita, kemudian ini kita akan coba buat peta web interaktifnya itu dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan leaflet dan volume. Nah, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah itu membuka Google Earth Pro. Jadi, yang kita butuhkan di sini adalah data inputannya dulu. Nah, karena data inputannya ini kita mau masukkan berupa titik, ya jadi dia nanti bentukannya adalah sebaran titik-titik lokasi, misalnya kayak lokasi-lokasi rumah makan yang ada di suatu daerah tertentu. Tapi kali ini kita akan jadikan contoh kota Kendari sebagai base map dari peta WebGIS interaktifnya kita ini. Nah, di sini saya sudah buat beberapa titik-titik ya, yang dimana dari titik-titik ini kita nanti akan coba ekstrak. Kita ekstrak, kemudian nanti dia bentukannya dalam bentuk KML. Tapi kalau misalnya teman-teman mau langsung ekspor dia ke dalam bentuk data CSV, yang mana CSV-nya ini akan menjadi inputan data kita ke Jupyter-nya, yang perlu teman-teman lakukan adalah melakukan konversi data dari KML ini ke dalam bentuk SHP. Nah, pertama-tama adalah di titik plan ini kita klikkan saja langsung save place as. Nah, misalnya di sini kita buat saja titik plan 2, kemudian kita save. Nah, kemarin itu di video saya yang ini ya, itu teman-teman bisa secara otomatis konversi data KML-nya tanpa harus masuk ke ArcGIS-nya terlebih dahulu. Tapi untuk kali ini, kita akan coba masuk di ArcGIS saja ya. Kita buka ArcMap-nya, kemudian nanti si data KML-nya tadi kita masukkan ke dalam ArcMap kita. Nah, di sini kita langsung buka saja di bagian search, kemudian itu biasa saya tulis saja di sini KML, lalu kita enter. Nah, karena dia kan from KML, kita mau ubah dia ke dalam bentuk SHP. Nah, di sini kita langsung buka di bagian KML to layer. Terus kita import si data yang kita sudah ekspor tadi. Nah, di sini bisa kita lihat sih sebenarnya kita save-nya itu di folder mana. Nah, karena saya folder belajar Civil 3D yang di bagian new saya simpan, makanya saya buka di sini. Data umum, belajar Civil 3D, bagian new. Nah, di sini ada titik plan 2, saya buka di situ. Data umum, kemudian belajar Civil 3D, new, titik plan 2. Kemudian saya klik OK. Setelah terekspor, nanti kita ekspor dulu ke dalam bentuk SHP, setelah itu baru kita buat atribut tabelnya yang di dalam itu berisi judul nama, ada longitude dan latitude. Cuman itu saja informasinya, sehingga nanti kita suruh baca si Python-nya ini, nanti baca inputan datanya itu ada nama, longitude, sama latitude. Di poin ini kita klik kanan dulu, kemudian data, kemudian nanti kita ekspor data, dan kita pilih kita mau simpan di mana. Misalnya di sini titik plan tadi, titik plan 2 kita buat, kita langsung saja save, kemudian kita klik OK, dan yes lagi. Nah, di titik ini, di data KML ini kita tinggal remove saja, kemudian titik plan itu kita klik kanan, open attribute table. Nah, di sini kan banyak ya. Kita perlu hapus dulu beberapa sih, biar tidak terlalu banyak di sini. Kita hapus dulu. Yuk kita hapus. Oh ya, kita hapus secara keseluruhan ya.
Folder path-nya juga kita hapus. Nah, namanya ini kita tidak perlu hapus, kita hanya perlu buat name 1, kemudian kita nanti pilih di sini teks. Nah, namanya itu terserah kita mau pilih nanti namanya apa. Kemudian kita lanjut lagi, add field-nya itu longitude. Kemudian kita pilih double. Bedanya kalau misalnya kita pilih double di sini, nanti si data koordinat kita itu angka di belakang komanya itu ada, di angka desimalnya itu ada ya. Karena kita longitude itu berarti data koordinat bujur. Sehingga data koordinat bujur itu kita pilihnya adalah X koordinat. Lalu kita oke saja. Nah, kemudian kita tambahkan lagi data koordinat latitude-nya. Pilih double. Kalau yang long integer sama short integer ini, dia bentukannya dalam bilangan bulat. Jadi tidak ada angka desimalnya. Kita klik kanan di sini lagi, latitude, calculate geometry. Kemudian di sini kita pilih Y, kita oke. Nah, setelah itu, namanya nanti kita edit di Excel saja ya. Nah, ini kita langsung close karena otomatis itu sebenarnya tersave di atribut tabelnya. Oh ya, ini kita tidak save, kita close saja. No, karena kita tidak perlu untuk di arrays-nya. Karena yang kita butuhkan di sini adalah si data ini saja. Kita akan ekspor si data ini ke dalam bentuk Excel. Kita buka Excel kita. Kemudian si data Excel-nya ini, itu kita masukkan yang data DBF tadi. Kita klik saja di bagian sini, DBF yang plan 2. Kita klik lagi, ini ulang. Kita masukkan. Nah, setelah itu kita Ctrl H, kita Ctrl C, kemudian kita masukkan lagi di sini, kita kita klik kanan, atau langsung Ctrl V saja itu bisa. Kita pakai yang copy values. Sebenarnya biar kita tidak menggunakan copy values, kita tinggal Ctrl V itu bisa juga sih. Nah, ini kita hapus, kita klik kanan, kemudian delete. Ini jangan kita hapus, kita close saja, dan jangan kita simpan, karena pada dasarnya itu adalah data si titik plan kita. Tapi kalau misalnya kita mau pakai si data SAP-nya itu, ya jangan kita hapus. Kalau misalnya kita mau pakai data SAP-nya, kalau misalnya kita tidak pakai data SAP-nya, itu silakan dihapus saja, tidak masalah. Nah, name-nya ini, kita ganti saja ya, name, jangan name 1, biar nanti tidak terlalu ribet juga. Kita klik di bagian file sini, kita save as, kemudian browse, nanti kita pilih yang CSV. Si Python itu kita inginkan nanti dia akan membaca data CSV kita. Nah, di sini data CSV kita pilih yang delimited. Kemudian di sini kita tuliskan aja data ya. Data, lalu di bagian sini kita cari tempat nanti kita mau simpan CSV-nya kita. Oh iya, kita akan buat folder dulu, di mana nanti folder itu adalah tempat atau repository dari si Python-nya kita ini. Makanya saya akan coba saya buatnya di music saja ya, music, kemudian Python web. Nah, saya simpannya di sini datanya, kemudian saya save, dan ini saya beri nama, misalnya di sini itu ada RM apa gitu ya. Kita klik kanan dulu, kita klik kanan, insert, RM ini kita copy semuanya dulu. Nah, di sini kita tulis Madura, ayam bakar, Sulawesi misalnya. Ini misalnya aja ya. Kalau untuk nama itu ya tergantung kalian mau kasih nama apa. Kalau misalnya Pure, kemudian rumah makan Makassar, Coto Jeneberang, Solo, ayam geprek misalnya, geprek, Kampung Bakau. Ya, kita kira-kira seperti itu ya. Nah, kenapa RM-nya saya simpan di sini? Karena nanti ini kita coba insert ya. Ini namanya saya mau gabungkan. Ctrl V, dan di sini saya sama dengan RM dan mana dan. Nah, ini dan. Kemudian saya
tambahkan tanda kutip ya, tanda kutip, kemudian spasi, kutip lagi, balas, dan mana dan lagi ini, dan Madura. Nah, kemudian saya tinggal enter ke bawah. Ini saya Ctrl C dulu, kemudian saya klik kanan lagi, copy values. Jadi dia tidak masuk ke dalam rumus yang kita buat tadi. Sehingga ini kita bisa langsung delete saja, kita bisa langsung hapus. Oke, ini sudah jadi untuk judul atau headings dari data inputan kita, itu data CSV, name, longitude, latitude, yang isinya adalah di bawah ini. Kita save, kemudian kita close. Nah, setelah itu kita langsung close aja ini ya. Nah, selanjutnya kita coba buka browser kita. Di sini kita buka ChatGPT. Nah, pada ChatGPT ini kita coba tanyakan ke dia bagaimana cara membuat codingan, bagaimana codingan untuk Python dalam membuat peta web interaktif dengan menggunakan leaflet dan volume. Nah, saya tanya di sini, dapatkah Anda membuatkan saya codingan menggunakan Python untuk membuat peta web interaktif dengan menggunakan leaflet dan volume. Saya ingin codingan tersebut dapat membaca data yang berisi judul diantaranya. Nah, judulnya kita tadi kan ada nama, ada longitude, sama latitude ya. Makanya kita masukkan di sini name, longitude, ini tidak boleh berbeda ya, jadi harus sama, dan latitude. Oke. Plot data tersebut ke dalam peta web interaktif. Oke. Nah, ini ChatGPT itu otomatis langsung membuatkan kita codingannya. Jadi codingannya kita tinggal masukkan saja ke Jupyter-nya kita. Ini codingannya otomatis dibuatkan ya. Data file, data CSV. Wah, keren nih. Dibuatkan semuanya codingannya tanpa harus kita mencari lagi. Biasanya kan kita harus cari di GitHub atau di beberapa website di mana di situ menyediakan codingannya. Tapi ini kita tinggal tanya langsung ke ChatGPT-nya, otomatis terjawab, teman-teman. Nah, ini kita copy saja. Kita langsung buka ya, karena file Python tadi kita kan di folder ini ya, folder musik, kemudian Python web, kita buka saja di sini. Kita klik kanan, terus open in terminal. Nah, open in terminal ini kita tuliskan di sini Jupyter Notebook. Kita enter, kemudian nanti akan otomatis terbuka seperti ini. Nah, setelah terbuka, kita langsung new saja, new, kemudian notebook. Nah, di sini kita tuliskan nama project-nya kita, dia dalam bentuk IPWNB ya. Misalnya di sini map 1, kemudian rename, kita pastekan saja langsung di sini. Setelah kita paste, itu langsung kita running saja. Nah, peta interaktif kita ini sudah jadi.
codingannya ya ini, itu sudah jadi. Datanya kita kan data.csv ya. Nah, ini harus betul, kita masukkan nanti data.csv. Kalau kita lihat di sini, nanti akan ada interaktif map-nya kita .html. Nah, ekspor, kenapa ada ini di sini? Karena di codingannya kita tadi, kalau kita lihat itu, output filenya adalah interaktif map.html, di mana ini adalah web browsernya kita. Nah, ini sudah jadi peta interaktifnya kita. Wah, keren kan teman-teman? Jadi kalau di Google Earth tadi kan kita ekspor dalam bentuk KML. KML kita ekspor lagi ke dalam bentuk CSV. CSV sebagai data inputnya, dan hasilnya, outputnya adalah seperti ini. Tapi karena ini pada saat seperti ini kan kita kondisinya lagi ngoding ya. Jadi saya mau si petanya itu muncul di sini teman-teman. Karena saya mau petanya itu muncul di sini tanpa harus saya membuka yang .html tadi secara manual, tinggal kita buka saja di sini ya, agar tampilkan peta. Terus map interaktif ini kita copy saja. Kita copy, kemudian kita pastikan di sini, enter saja, kemudian kita run. Oh ya, ini tidak bisa. Coba kita pagar di sini, pagar agar codingannya tidak berfungsi, kemudian kita run. Nah, muncul seperti ini. Jadi tampilan peta kita akan muncul seperti ini. Ini perbesarannya juga bisa kita atur. Nah, kita aturin di mana? Ini kan perbesarannya 10 ya. Misalnya saya mau perbesarannya itu 8 deh. Saya running, otomatis nanti dia akan semakin jauh. Misalnya di sini saya mau perdekat lagi, saya tidak mau 8, tapi saya mau 14 misalnya. Kemudian saya running, nah nanti dia akan semakin dekat. Kayaknya lebih cocok ini 11 atau 12 ya. Coba kita 11, running. Nah, 11 cocok, 12 kayaknya yang paling pas. Nah, ini sudah jadi. Jadi, kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan Python untuk membuat web interaktif kita. Tapi, untuk kali ini, kita tutorialnya adalah dalam bentuk data koordinat yang kita munculkan, data posisi yang kita munculkan. Berikutnya, kita akan coba buat video bagaimana cara mengganti si marker-marker kita ini. Marker-marker kita ini kan dalam bentuk warna biru ya. Ini kan rumah makan Makassar, ada rumah makan Pure, ada rumah makan Sulawesi. Ini dia masih warna biru. Saya nanti maunya rubah warnanya ke dalam bentuk warna apa gitu. Kita akan buat videonya di tutorial video yang selanjutnya. Oke, segitu saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Saya Julasan, sampai jumpa di video berikutnya.